Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri, Farhan Ramadan, kemudian rekan saya Dede Muhammad Wildan. Di sini kami akan mereview jurnal yang berjudul Corporate Governance Sharia Supervisory Board Strength and the Use of Internal Audit Function by Islamic Banks, Evidence from Sudan, yang disusun oleh Said Ahmad Sulub, Zalailah Saleh, and Hafizah Aisyah Hashim. Tujuan makalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi efek dari beberapa mekanisme tata kelola perusahaan dan kekuatan Dewan Pengawas Syariah pada penggunaan sukarela fungsi audit internal atau IEF oleh Syariah Bank di Sudan. Desain metodologi pendekatan berdasarkan teori keagenan dan pemangku kepentingan makalah ini berpotensi bahwa IEF kemungkinan digunakan oleh bank syariah dengan sistem tata kelola perusahaan dan syariah yang kuat. Untuk menguji hipotesis ini, peneliti memeriksa laporan tahunan dari 14 bank di Sudan untuk jangka waktu 5 tahun setelah krisis keuangan global pada tahun 2008 menggunakan analisis regresi logistik. Temuan makalah ini menemukan bahwa IEF kemungkinan digunakan oleh bank syariah dengan pengungkapan tata kelola perusahaan yang lebih tinggi dan DPS yang kuat. Sementara temuan menunjukkan bahwa komite audit dan IEF cenderung digunakan sebagai pengganti. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara tingkat uncertain investment akun kepemilikan holders atau disingkat UIIH dan penggunaan IEF. Namun bukti penelitian ini tidak menemukan dampak kekuatan dewan direksi dan penggunaan IEF. Penelitian ini menyoroti pentingnya IEF untuk tata kelola syariah di syariah bank. Selain itu, hubungan yang tidak signifikan antara pengguna IEF dan kekuatan dewan direksi memiliki implikasi penting bagi efektivitas dewan di bank syariah. Ini adalah studi pertama yang menyelidiki faktor-faktor yang terkait dengan penggunaan IEF oleh bank syariah. Terima kasih. Kemudian ada tinjauan literatur. Studi sebelumnya berfokus pada independensi dan ketidakberpihakan. Isu-isu yang berkaitan dengan outsourcing EA, tergantungan auditor eksternal pada dan hubungannya dengan auditor internal. Hubungan antara EA dan komite audit. Secara keseluruhan, literatur sebelumnya meneliti berbagai aspek IEF, meskipun sedikit perhatian diberikan pada faktor-faktor yang mungkin terkait dengan pembentukan atau penggunaan IEF. Khususnya penelitian yang meneliti aspek IEF di bank syariah masih sangat langka. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti beberapa faktor yang mungkin terkait dengan penggunaan IEF di bank syariah untuk pertama kalinya. Di bank syariah, mekanisme tata kelola tidak terbatas pada tradisional sistem tata kelola, tetapi mencangkup jaminan kepatuhan syariah. Keunikan ini berasal dari tujuan dua tingkat bank syariah. Meskipun kekayaan pemilik, maksimalisasi juga merupakan tujuan utama di bank syariah. Ini tergantung pada kepatuhan terhadap peraturan Islam, dari mana LKI memperoleh sifat
dan identitasnya. Akibatnya, DPS digunakan sebagai mekanisme tata kelola untuk mengawasi tujuan utama kepatuhan terhadap syariah ini. Dengan demikian, mekanisme ini dibentuk untuk meyakinkan investor dan pemangku kepentingan lainnya bahwa bank syariah tidak terlibat dalam kegiatan yang dilarang. Oleh karena itu, DPS dapat dipertimbangkan dari prospek kepengurusan daripada konflik keagenan implikasi. Metode penelitian ini adalah kuantitatif. Sampel penelitian ini menyelidiki laporan tahunan bank syariah di Sudan pada periode setelah krisis keuangan 2008. Total bank sasaran selain cabang asing, bank yang tidak menyediakan laporan keuangan suatu negara sebanyak 29 bank, karena penelitian ini menyelidiki laporan tahunan dari tahun 2009 hingga 2013. Data yang relevan harus tersedia untuk semua bank. Sebagai konsekuensi dari pertimbangan ini, satu bank yang baru dikeluarkan sehingga jumlah sampel 28 bank. Data dikumpulkan dari situs web bank sebagai tahapan pertama, dan bank manapun yang tidak menyelidiki laporan di situs webnya, permintaan tertulis dikirim melalui email. Sebanyak 18 bank telah memberikan laporannya, sehingga mewakili sekitar 64% dari bank yang ditargetkan. Namun, data yang diberikan oleh 4 bank tidak lengkap, dan akibat mereka dikeluarkan dari penelitian. Atas dasar ini, secara kolektif, data dari 14 bank diuji selama 5 tahun dalam penelitian ini. Oke, terima kasih. Namun, bukti penelitian kami tidak mengkonfirmasi hipotesis hubungan antara kekuatan dewan dan pembentukan IAIF. Temuan penelitian ini memiliki banyak implikasi. Secara teoritis, sebagai tugas mereka untuk mengawasi kepatuhan terhadap syariah, anggota DPS dapat mendorong penggunaan efektif tata kelola yang termasuk IAIF. Oleh karena itu, ini dapat dianggap sebagai implikasi berdasarkan teori pemangku kepentingan. Namun, ada beberapa keterbatasan dalam penelitian kami yang harus dipertimbangkan ketika menafsirkan temuannya. Pertama, meskipun dikatakan bahwa anggota dengan gelar PhD memiliki pemahaman yang lebih luas tentang bisnis dan kepentingan IAIF, penggunaan akademik kualifikasi yang merupakan satu-satunya informasi yang tersedia dari laporan sampel studi mungkin bukan proksi yang baik untuk dewan dan kualifikasi DPS. Oleh karena itu, studi masa depan yang dapat menyempurnakan model dan menggunakan ukuran yang lebih tepat seperti keahlian keuangan. Kedua, sampel penelitian dibatasi hanya pada bank syariah di Sudan. Penggunaan pengaturan tunggal ini dapat membatasi generalisasi temuan penelitian. Dengan demikian, peneliti masa depan dapat memperluas studi ke bank syariah di negara lain. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kealfaan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.